tulis, melainkan mereka akan membuat seminar kecil ya, ini seminar di mana mereka akan membahas tentang topik ini, ya, patriotisme dan nasionalisme di dalam berbangsa dan bernegara. Nah, hari ini harusnya jadwal kami adalah kami akan membuat video singkat sebagai video pembukaan untuk mengundang anak-anak dari sekolah lain ataupun anak-anak dari kelas yang lain untuk menghadiri seminar ini. Nah, harusnya ini yang hari ini kami tonton dan akan kami bahas. Saya tampilkan dulu ya Pak ya. Ini. Sebentar. Yang ini harusnya yang kami bahas itu adalah video ini, begitu. Jadi kami nanti harusnya kebetulan video ini dibuat oleh EduMotion, ya, bagaimana dibahas tentang nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari khususnya para remaja. Kan para remaja kan dekat dengan sosial media ya Pak ya, bagaimana cepat sekali mereka terombang-ambing nasionalismenya, yang suka K-pop lah atau suka baca hoax lah, langsung menyalahkan pemerintah, ya. Hal-hal seperti itu yang harusnya ada di video ini yang akan kami bahas. Apakah perlu saya mainkan? Boleh lihat videonya? Apa seperti Oke. sebentar. Baik, sebentar ya Pak, saya hidupkan dulu soundnya. Ini sebenarnya. Yang semarak. Kenapa tidak? Di bulan Agustus selalu menjadi bulan yang semarak. Kenapa tidak? Di bulan ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Hari di mana seluruh rakyat Indonesia berbahagia karena terbebas dari penjajahan setelah berjuang bertahun-tahun lamanya. Tapi seiring dengan semakin lamanya kita merdeka, nilai nasionalisme dan patriotisme semakin pudar. Kenapa? Yuk kita bahas. Nasionalisme dan patriotisme itu tidak bisa dipisahkan. Secara sederhana, nasionalisme adalah rasa cinta terhadap tanah air. Dan patriotisme berarti rela berkorban demi negara. Walaupun sedikit berbeda, tapi kedua hal ini biasanya beriringan. Keduanya bisa disebut sebagai paham kebangsaan. Seperti halnya paham-paham lain, nasionalisme dan patriotisme bisa saja terlalu over, sehingga alih-alih mencintai negara kita, yang kita lakukan adalah menjelek-jelekan negara orang lain dan merasa bangsa kita adalah bangsa yang terbaik. Nah, inilah yang harus kita hindari. Pada zaman perang, nasionalisme dan patriotisme acap kali dipergunakan sebagai alat untuk membentuk prajurit yang pantang mundur. Contohnya Jepang dengan pasukan bunuh dirinya, atau pemuda-pemuda Amerika yang rela bertempur demi negaranya. Tapi di zaman yang damai ini, nasionalisme dan patriotisme bisa kita wujudkan dalam hal lain. Membuang sampah di tempatnya, menasihati orang yang berbuat salah, tidak nge-share berita-berita hoax, atau sekedar berusaha untuk menjadi pribadi yang tepat waktu adalah bentuk nasionalisme dan patriotisme loh. Apalagi di zaman sekarang ini, perang yang terjadi kebanyakan perang opini di media sosial, mulai dari politik sampai perang antara bumi datar, kotak, segitiga, atau bulat. Jadi akan lebih baik apabila kita membuktikan nasionalisme dan patriotisme kita dengan cara menjadi pemuda-pemudi yang lebih kritis, analitis, dan tidak mudah terbawa arus. Karena dengan membuat diri kita menjadi lebih baik, kita juga menjadi individu yang lebih berguna bagi bangsa dan negara kita. Dan apabila hal ini dilakukan oleh sebagian besar pemuda-pemudi Indonesia, bukan tidak mungkin kedepannya Indonesia akan dipenuhi oleh pemuda-pemudi yang mempunyai karakter dan jiwa nasionalisme, patriotisme yang kuat dalam berbangsa. Semoga. Salam merdeka Indonesiaku. Kurang lebih itu, Pak. Ya. Bagus ya, itunya videonya yang bikin siapa, Bu? Oh, yang bikin itu orang dari YouTube, Pak, namanya EduMotion, bukan saya yang buat. Itu canggih. Saya tidak secanggih itu. Lihat saja sederhana, tapi itu banyak keahlian yang dituntut di situ tuh. Iya, bagus lah, dan isinya mantap juga. Setelah itu kira-kira anak suruh ngapain, Bu? Iya, setelah itu mereka akan mengisi lembar kerja, Pak, yaitu mereka harus menjelaskan tentang konsep dasar dari kata-kata, karena kan mereka bukan ini ya Pak ya, bukan maksudnya mereka itu warga negara Indonesia tapi lebih sering terpapar oleh budaya Barat. Iya, betul. Begitu. Jadi mereka akan mengerjakan tugas ini Pak. Saya minta untuk membuat pengertian sendiri tentang kata-kata ini. Ya. Jadi kata-kata apa itu
persatuan ini tanggalnya salah ya Pak ya, harusnya hari Senin kemarin kami ketemu, tapi harus jadinya ke hari ini. Persatuan, kesatuan, bangsa, integrasi, nasionalisme, patriotisme, dan berdaulat. Jadi mereka saya minta untuk membuat kata-kata ini, maksudnya memberikan arti pengertian ini. Menurut mereka arti ini apa? Begitu. Ya, jadi setelah menonton video tadi, maka dari video tadi menurut kamu minimal kata atau suku kata nggak, Bu? Oh, ini mereka jelaskan sesuai opini mereka, Pak. Jadi persatuan itu misalnya mereka nanti akan riset kan melalui Google, mereka akan cari dari KBBI misalnya. Persatuan adalah keutuhan. Begitu. Kesatuan itu adalah bersifat satu, esa misalnya seperti itu. Jadi tapi mereka riset. Kebiasaannya rata-rata anak itu juga punya kemampuan untuk menjabarkan secara agak luas ya. Tidak sepotong kata-kata Ya, betul. ya. Tidak, Pak. Ya, okay. Benar. Jadi nanti itu yang akan mereka kumpulkan, lalu nanti tadi itu videonya di awal hanya 3 menit, lalu mereka akan mengerjakan tadi lembar kerja itu 10 menit, lalu mereka kumpulkan di manage bag itu seperti ini kurang lebih tempatnya Pak. Manage bag itu kita tempat pengumpulan tugas lah, begitu ya Pak ya. Lalu setelah itu mereka punya waktu kurang lebih 10 menit untuk berdiskusi tentang seminar yang akan mereka buat di bulan April. Diskusi atau dipresentasikan? Apanya Pak? Yang hasilnya tadi setelah dari hasilnya mereka kumpulkan dulu. Mereka kumpulkan dulu minggu depan. Kan? Betul. Baru kami akan bahas minggu depan. Oh gitu. Minggu depan. Betul Pak. Setelah mereka kumpulkan, saya nilai dulu. Baru nanti kan ketahuan nih mereka ternyata kurang mengerti di bagian mana, penjelasannya kurang jelas di bagian mana tuh dari jawaban mereka. Baru kami akan bahas bersama. Oh gitu. Iya Pak. Jadi anak kira-kira berapa lama anak suruh kerja sendiri itu berarti? 10 menit cukup. Oh 10 menit cukup. Iya. Cukup Pak. Tapi sempat nggak langsung pada hari itu Ibu konfirmasi misalnya siapa-siapa yang sudah atau isinya seperti apa nggak pada hari ini rencana planningnya? Bisa Pak. Bisa, ya. Bisa karena di manage bag itu langsung kelihatan Pak. Jadi modelnya itu kurang lebih seperti ini. Saya buka, tapi ini bukan kelas 12 ya Pak ya. Langsung saya buka aja modelnya seperti ini. Jadi langsung penilaiannya juga langsung saya bisa nilai di saat itu juga Pak. Misalnya ini tugas mendengarkan video nih anak-anak ya. Nanti saya akan lihat tuh nilai mana nih tugas video mereka, lalu langsung saya berikan nilainya. Ini bahasa Indonesia Pak, kelas 10. Jadi kan langsung kelihatan tuh, oh nilainya 7 dari 7, nilainya A. Bintang gitu. Jadi langsung kelihatan Pak, mereka belum kumpulin tuh akan kelihatan. Iya. Nah, kalau yang untuk tugas hari ini udah disetting tugasnya? Karena ini saya baru tahu mereka sampai akhir ini nggak masuk kelas, saya akan set hari setelah pertemuan ini Pak, dan akan saya kasih waktu mengumpulkan tugas malam ini sampai jam 8. Oh, sampai jam 8 malam. Iya. Kalau lewat dari jam 8 sudah saya kunci. Jadi mereka udah nggak bisa ngumpulin tugas lagi. Iya. Begitu. Karena kan kalau terlalu longgar ngasih ngasih kesempatan kadang-kadang dimanfaatkan gitu kan. Betul Pak. Iya, walaupun jadi nanti saya kunci. Sederhana apapun dia punya target waktu kapan minimal paling lambat disampaikan, dikumpulkan gitu. Betul. Kan rasa nasionalisme paling kecil tadi menggunakan waktu. Iya kan? Jadi terlihat dari situ, betul Pak. Penilaian observasi, penilaian sikapnya dari pengumpulan tugas tersebut. Iya, betul. Oke. Barangkali cukup ya. Jadi saya udah bisa membayangkan apa yang harus dilakukan hari ini, dan itu sebenarnya kalau memang mereka sudah bisa biasa kerja mandiri, bisa mencari data sendiri, itu kan dengan video itu sebagai pemancing ya, kemudian Ibu kasih tugas, saya pikir bisa jalan juga gitu, walaupun gak jadi ketemu kan gitu, kan udah kebayang gitu rancangannya. Betul.
Benar kan, mereka juga udah kelas 12 kan, jadi memang Iya, harusnya sudah mandiri begitu. Beda iya, kasus kalau tadi SMP, iya, itu harus kita betul, dampingi. iya, betul. Kan mereka tinggal sedikit lagi. Benar Pak, Dan yang tahun ini udah lulus. iya, dan yang paling penting yang harus dibangun seanak sekarang memang itu kemampuan untuk mampu belajar mandiri gitu. Artinya Benar sekali. tanpa itu mereka akan keteteran nantinya gitu. Apalagi di perguruan Benar Pak. tinggi, kemudian kecepatan teknologi begitu cepatnya, ilmu juga begitu cepat berubah gitu. Dia harus mampu belajar mandiri untuk menjawab tantangan-tantangan yang diberikan baik oleh gurunya mungkin Betul. oleh permasalahan pribadi dan sebagainya. Oke, kalau begitu, ya. Oke Bu ya, cukup ya Bu ya. Terima kasih. Sampai ketemu. Ini putus suaranya. Oke, sebentar Bu ya. Ya, Waalaikumsalam. Nah, ngikutin gimana? Iya. Kok diem-diem aja tanpa ada apa ya? Tanpa ada apa-apa. Cuman